Hi guys, welcome back to my another video in Tuliran. It's me, Citra Liran. So today I want to talk to you about time travel. Jadi apakah time travel itu beneran ada di dunia nyata atau hanya di film doang? Actually, for all I know, so far banyak film yang berkaitan tentang time travel. Salah satunya adalah film Dark yang ada di Netflix. Jadi, bukankah waktu itu maju ke depan, bukannya mundur ke belakang? So, what happened about this? If you're curious this video, don't forget to watching this video until the end. Okay guys, before I start this video, I want to explain what is time travel in definition. Jadi apa sih itu time travel? A lot of people know bahwa time travel itu adalah perjalanan waktu baik maju maupun mundur, baik mundur maupun maju ke suatu titik yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah waktu itu selalu maju ke depan, bukannya mundur ke belakang? Ya memang. Menurut pendapat aku, apapun teorinya, apapun yang terjadi, memang waktu itu akan selalu maju ke depan, bukannya mundur ke belakang. Untuk melakukan hal ini atau memahami time travel, kita perlu tahu adanya teori relativitas, kausalitas, dan time paradox. Teori relativitas. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai percepatan dan kecepatan yang diukur secara berbeda dengan kerangka acuan. Teori ini juga menyatakan bahwa energi dan massa adalah satu dan sama. Membutuhkan energi yang sangat besar dan tinggi untuk mencapai atau melebihi kecepatan cahaya. Sekarang aku akan jelasin seperti apa sih jika teori ini diceritakan. Misalkan ada 3 orang sahabat, si A, si B, dan si C. Si A ingin pergi ke luar angkasa menggunakan pesawat luar angkasa selama 100 tahun dengan kecepatan 0,999 C. Dan sahabatnya, si B dan si C menunggu selama 100 tahun di bumi. Singkat cerita, pada saat si A balik ke bumi setelah 100 tahun, dia kaget melihat kondisi sahabatnya. Si B sudah sangat tua, bahkan menggunakan kursi roda, sedangkan si C sudah meninggal dunia. Tetapi si A kondisinya tidak jauh berbeda pada saat awal dia berangkat. Tapi ada ubahnya dikit gitu kan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena si B dan si C benar-benar menjalani kehidupan 100 tahun di bumi. Tetapi si A menjalani kehidupan di pesawat luar angkasa dengan kecepatan 0,999 C. Nah, oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan kondisinya berbeda. 100 tahun di bumi sama dengan 4,48 tahun di pesawat luar angkasa. Tetapi untuk melakukan hal ini tidaklah mudah karena membutuhkan energi yang sangat besar dan sangat tinggi. Bahkan seluruh cadangan di bumi pun belum tentu mampu menerbangkan pesawat luar angkasa dengan kecepatan seperti ini. Dari cerita tersebut bahwa dengan kecepatan cahaya kita dapat menembus dimensi ketiga atau ke masa yang akan datang, di mana si A ini bisa melihat kondisi masa depan si B dan si C, yang dimana si B sudah tua, si C sudah meninggal dunia, tetapi kondisi A masih tidak jauh berbeda pada saat awal dia berangkat. Walaupun para ahli, para saintis atau para ilmuwan sudah menemukan alat yang bisa menembus dimensi ketiga, menurut pendapat aku mungkin tidak langsung dipublikasikan karena hal ini digunakan untuk hal-hal penting seperti digunakan untuk kepentingan saintis gitu. Emang kalian mau pakai alat ini untuk apa? Untuk buat doi kalian nyesel. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan bagaimana kecepatan cahaya terjadi pada pesawat luar angkasa. Sekarang aku akan menjelaskan contoh benda di kehidupan sehari-hari yang memiliki cahaya tetapi tidak bisa dilihat menggunakan kasat mata, yaitu remote TV. Kalian bisa coba di rumah, kalian pencet remote TV, kalian lihat bahwa di bagian ini tuh guys, bagian ini aku nggak tahu namanya.
apa sih ini namanya? Indikator cahaya. Ya, indikator cahaya. Bagian ini tuh kalau kalian pencet-pencet itu nggak kelihatan ada cahaya. Tapi kalau kalian gunakan kamera smartphone atau kamera gitu ya, dia bisa menangkap cahaya yang ada di sini. Menurut aku hal ini itu sama seperti kamera bisa melihat kecepatan atau kejadian yang terjadi di dimensi lain gitu. Oh ya, di remote TV ini memiliki frekuensi sinar inframerah yang berada di rentan. Yang kedua, teori kausalitas. Teori kausalitas ini adalah hukum yang menyatakan akibat dari suatu tindakan hanya dapat terjadi setelah penyebabnya. Maksudnya itu adalah apapun yang terjadi pasti ada penyebabnya kan? Nah, menurut Millington, bagi saya untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan menggerakkan peristiwa lalu mencegah kelahiran saya harus menempatkan efek atau diri saya sebelum penyebabnya. Jadi maksudnya itu gimana guys? Oke, menurut aku itu maksudnya adalah dimana jika ingin mencegah, misalnya kayak mencegah kelahiran kita gitu kan, kita harus menempatkan diri sebelum penyebabnya. Misalkan sebab kita lahir itu dikarenakan bertemunya kedua orang tua kita kan. Nah, tetapi kita harus mencegah pertemuan tersebut. Tetapi menurut aku tuh nggak bisa ya, karena kita kan udah lahir sekarang. Kalau udah lahir sekarang tuh nggak mungkin kan bisa mencegah gitu. Karena udah lahir, kita mencegah. Bingung kan ya? That's paradox. Sekarang kita akan menjelaskan time paradox guys. Di sini aku bakal jelasin lebih detailnya. Yang ketiga yaitu time paradox. Time paradox ini adalah suatu momen adanya perubahan di masa lalu yang berpengaruh dengan keadaan pada masa sekarang. Gitu. Contoh yang paling populer di time paradox ini adalah grandfather paradox. Misalkan si A ingin membunuh kakeknya yang hidup di masa muda gitu. Dia tidak akan bisa membunuh kakeknya di masa muda karena dia sudah lahir sekarang. Ketika misalkan dia membunuh kakeknya di masa muda, otomatis dia nggak akan lahir dong sekarang dan dia tidak akan bisa melakukan perjalanan waktu di masa dahulu. Karena kakeknya itu yang menjadi keturunan utama yang menyebabkan dia lahir. Kakeknya melahirkan bapaknya dia bertemu dengan ibunya dan dia melahirkan si A gitu. Si A ingin membunuh kakeknya, dia akan merusak perjalanan waktu gitu. Jadi untuk melakukan masa lalu menurut aku itu impossible ya. But we can to observe aja, kita hanya bisa mengamati gitu guys. Oke guys, jadi itu dia teori mengenai time travel. Dari tadi kita tuh cuma teori aja ya, emang hidup itu penuh teori ya kan. Nah sekarang aku akan menunjukkan animasi The Simpsons yang dimana beneran terjadi. Jadi dia mempublish animasi tersebut lalu memang beneran terjadi. Jadi sebelum kejadian itu dia sudah membuat animasinya. Nah, menurut aku ini ada kaitannya dengan time travel. Jadi sekarang aku akan menunjukkan kartun The Simpsons yang dimana kartun ini predicted what happened in the future and that's a come true gitu. Jadi dia itu memprediksi apa sih yang akan terjadi dan menjadi kenyataan. Yang pertama itu ada FaceTime. Dalam episode ini bisa dilihat Lisa sedang bercakap-cakap dan menggunakan fitur chat di teleponnya. Dan emang benar terjadi sekarang fitur ini itu beneran ada dan ya that's a come true guys. Nah, yang kedua yaitu smartwatch. Jadi di kartun Simpsons ini memprediksi akan adanya smartwatch pada tahun 2010. Kenyataannya smartwatch baru diluncurkan tahun 2014. Ya nggak apa-apa guys, walaupun meleset dikit tapi yang penting tetap mantep guys. Dia dapat memprediksi akan adanya teknologi yang terjadi di masa depan. Yang ketiga diprediksi akan adanya Voldy voting machines pada tahun 2008 dan menjadi kenyataan pada tahun 2012.
Yang keempat ini menurut aku adalah yang paling populer karena terwujudnya atau benar-benar menjadi kenyataan Presiden Donald Trump gitu. Dan masih banyak lagi prediksi-prediksi yang menjadi kenyataan di kartun The Simpsons ini, guys. So that why the creator of The Simpsons is definitely a time travel. Jadi kenapa pencipta Simpson diprediksi atau dikira sebagai penjelajah waktu? Karena prediksi-prediksinya itu banyak menjadi kenyataan, guys. Jadi aku jadikan bahwa kartun ini adalah salah satu kartun yang menunjukkan adanya prediksi-prediksi yang terjadi di masa yang akan datang, yang dimana ini adalah salah satu kejadian nyata atau asli yang berkaitan dengan time traveler. Jadi itu menurut pendapat aku, guys. Gimana menurut kalian? Oke guys, berdasarkan penjelasan di atas bahwa time travel ini mengajarkan kita we can to be a change what happened in the past, but we can only observe what happened at the moment in the past. So learn from mistake and be better person. Jadi jangan sia-siakan apapun yang kalian inginkan agar tidak terjadi apapun yang tidak kalian inginkan. Dirimu yang sekarang adalah akibat dari perbuatanmu yang dahulu. Oke guys, jadi itu dia mengenai time travel. Actually aku ambil ini dari searching, lalu aku kombinasikan dengan pandangan dan opini aku. Jadi kalau kalian punya pandangan atau opini lain, kalian bisa komen di bawah dan tambahin gitu. Jadi apakah kalian percaya nanti manusia akan mendekati zaman baru, zaman dimana manusia seperti memasuki selokan kecil, seperti disalip dengan sepeda listrik. So, what do you think about this? Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you to the next video. Bye-bye.